Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara mengenai subjek hukum internasional dan pengakuan internasional. Jadi saya akan perkenalkan dulu teman-teman saya dari mulai sebelah kiri saya. Baik, saya Fitri Ningsih. Baik, perkenalkan nama saya Kemas Supriyadi. Saya sendiri Budi Wijaya Putra. Baik, perkenalkan nama saya Hairul Alimi. Saya Irit Sri Adita. Jadi inilah kelompok kami yang akan melakukan wawancara atau sesi wawancara mengenai subjek hukum internasional dan pengakuan internasional. Langsung ke wawancara, cekidot. Baik, di sebelah kanan saya adalah seorang narasumber dengan nama siapa, Kak? Fakultas apa? Fakultas Hukum. Nah, kami di sini akan mewawancarai seputar hukum internasional. Nah, hukum internasional sendiri adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas intensitas berskala internasional. Nah, hukum internasional diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Nah, menurut Kakak nih, gimana pendapat Kakak tentang subjek hukum internasional dan pengakuan hukum internasional? Subjek hukum. Saya kira banyak ya subjek hukum dari suatu hukum internasional itu. Menurut saya sebagai suatu objek dari hukum internasional itu adalah negara itu sendiri. Kemudian organisasi apa yang ada di negara tersebut. Contohnya kayak kepolisian, lembaga-lembaga negara setingkat menteri dan atau apalah. Ya, serta organisasi. Yang penting organisasi juga subjek dari suatu negara itu biar bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Saya kira itu saja. Siapa saja yang menjadi subjek? Sebagai subjek. Siapa saja yang menjadi subjek hukum internasional itu? Ya kan, suatu negara itu adanya suatu negara dikatakan sebagai negara yang sah menurut hukum internasional kan. Satu, adanya warga yang tinggal di negara tersebut, adanya wilayah kan. Jadi menurut saya rakyat itu sendiri kan yang tinggal di suatu negara tersebut. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak, sudah menerima wawancara dari kami. Kan itu saja wawancara dari narasumber kami. Perkenalkan, nama saya Syajul Hamdi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Ya. Jadi begini, Bang. Bagaimana sih menurut Abang itu hukum internasional, pendapat Abang sendiri gitu? Sepengetahuan saya tentang hukum internasional dari beberapa referensi yang kita baca dari buku-buku para pakar hukum lah. Mulai dari tentang penggolongan hukum itu, yang pertama kita kenal itu ada namanya hukum publik dan ada namanya hukum privat. Nah, hukum publik itu hukum yang mengatur secara, kalau dalam tingkatan negara itu hukum yang mengatur antara warga negara dengan negara itu sendiri. Kalau dalam tatanan hukum internasional, hukum publik dalam hukum internasional itu hubungan hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain itu. Itu yang saya pahami tentang hukum internasional. Di situ jadi menurut Abang apa saja yang menjadi subjek dari hukum internasional gitu? Subjek hukum internasional itu sebenarnya ada 6, tapi yang paling dominan yang dipakai itu ada 3. Yang pertama itu adalah negara itu sendiri, karena yang namanya subjek kan adalah pelaku dari suatu peristiwa hukum itu. Nah, jadi peran negara di dalam hukum internasional itu adalah sebagai subjek hukum, sehingga kan kalau ada perjanjian atau pailitan antara negara yang satu dengan negara lain itu, maka timbullah namanya hak dan kewajiban antara negara yang satu dengan negara yang lain itu. Dan yang kedua itu adalah lembaga-lembaga internasional, seperti taruhlah International Monetary Fund atau IMF dan World Bank, Bank Dunia. Dan yang ketiga itu ada WTO, World Trade Organization, artinya organisasi perdagangan dunia. Jikalau 3 organisasi dunia ini, organisasi internasional yang memasuki atau melakukan satu diplomasi atau perjanjian dengan negara-negara lain, maka timbullah di sana antara hak dan kewajiban. Seperti misalkan Indonesia yang menggabungkan diri dengan World Bank, IMF dan WTO itu. Nah, di sana kan
dalam sejarah Indonesia dengan 3 lembaga keuangan dunia ini melakukan satu perjanjian penyuplai dana, ya sehingga kan kewajiban negara Indonesia itu salah satunya adalah membayar hutang ke ke salah satu lembaga internasional yang 3 tadi. Yang ketiga itu sumber hukumnya adalah Palang Merah Internasional itu sebagai lembaga donor internasional, atau di WHO-nya WHO itu cuma itu sih yang saya paham tentang subjek hukum internasional. Yes, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bang. Begitu bagus wawasan baru. Bang, apa aja sih yang termasuk ke dalam subjek hukum internasional itu dari pandangan atau pendapat abang sendiri? Jadi berbicara terkait subjek dari hukum internasional ya. Jadi pertama, hukum internasional ini yang bersifat untuk keseluruhan, artinya seluruh negara berhak atau memegang hukum ini. Artinya begini, mengapa saya katakan demikian? Subjek dari hukum ini yaitu tidak termasuk dalam subjek khusus. Artinya subjeknya itu mengarah ke keseluruhan atau umum secara universal. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Oke, jadi sudah kita dengar ya teman-teman sekalian bagaimana paparan tentang subjek hukum internasional dan pengakuan secara internasional. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk abang siapa tadi? Abang Rangga sama Abang Ramli telah menyempatkan waktunya untuk menerima atau memberikan kami sedikit waktu untuk melakukan wawancara singkat ini. Demikian dari kami kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beberapa adalah wawancara kami kepada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi banyak sekali jawaban yang kami dapatkan. Ada yang masuk ke pembahasan, ada yang keluar di pembahasan, bahkan ada pun yang melenceng dari pembahasan. Jadi begitulah prosesi wawancara kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung saya mau pakai lemak. Alimin muka kamu mana ya?